Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya, anak-anak madrasah di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari musibah virus corona, dan semoga musibah ini akan cepat berlalu dan pergi dari bumi ini. Amin Allahumma amin. Anak-anak madrasah seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 5 semester genap, kisah teladan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar belajar pada kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab adalah putra Naufil al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Naufil bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum masuk Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Beliau dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku yang lainnya. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh memegang janji, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzil islama bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Kedua Umar yang dimaksud adalah Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu beliau berusia 27 tahun. Awalnya, Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan juga memusuhi Rasulullah SAW. Ia menganggap dakwah Rasulullah SAW menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Mekah terpecah belah.
Ia ingin masyarakat Makkah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun bergegas mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghunuskan pedangnya. Di tengah jalan, ia bertemu laki-laki Bani Zahrah dan bertanya, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Lalu Umar menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad." Lelaki itu pun berkata, "Bagaimana kamu akan membunuh Muhammad, sedangkan adik dan saudara iparmu saja mengikuti ajarannya?" Mendengar informasi ini, Umar bertambah marah dan langsung menuju rumah adiknya. Sesampai di rumah adiknya, ia mendengar Habbah bin Al-Arab sedang membacakan Al-Quran surat Taha kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid bin Amr. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Habab. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah binti Khattab ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang ia sedang baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Lalu Umar pun berwudu dan membaca surat Toha. Hatinya semakin luluh dan bergetar. Meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah putra Naufil al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Naufil bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum masuk Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu beliau berusia 27 tahun. Awalnya, Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan juga memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ia menganggap dakwah Rasulullah SAW menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Makkah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Makkah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Suatu saat, kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah SAW. Ia pun bergegas mencari Rasulullah SAW dengan menghunuskan pedangnya. Di tengah jalan, ia bertemu laki-laki Bani Zahrah dan bertanya, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Lalu Umar menjawab, "Saya akan membunuh." Dalam rentang waktu 10 tahun ini, sahabat Umar banyak mempunyai jasa dalam menyebarkan Islam ke Jazirah Arab. Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam, Mesir, dan Persia. Belum sampai misi ini berhasil, Khalifah Abu Bakar wafat. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengendalikannya. Karena itu, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab berusaha dengan keras mengatur dan menertibkan pemerintahan Islam. Adapun langkah-langkah yang beliau tempuh adalah 1. Mengatur wilayah. Untuk mengatur wilayah Islam yang luas, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi berbagai daerah menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Syam, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap provinsi diperintah oleh seorang gubernur atau wali. Pemerintahan pada setiap provinsi itu diberi hak otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing. Membentuk berbagai jabatan pemerintahan atau dewan-dewan dengan prinsip musyawarah. Dibentuk pula lembaga pengadilan dengan hakim-hakim terbaik. Salah satu hakimnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, mengatur keamanan negara. Untuk kepentingan keamanan dan pertahanan, Khalifah Umar bin Khattab melakukan 1. Mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Hams, dan Palestina. Ia memberikan perhatian sampai kepada hal-hal yang sangat kecil yang dibutuhkan bagi tentara yang sangat efisien. Khalifah Umar membagi tentara menjadi tentara reguler dan sukarelawan atau cadangan. Dan beliau juga membangun tangsi-tangsi militer yang besar di Armenia dan Azerbaijan. B. Membentuk Diwan Al-Jin atau jawatan militer, berkewajiban menginventarisir dan mengelola administrasi ketentaraan, dan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat yang diperintahnya dibentuk juga jawatan kepolisian. 3. Mengatur keuangan negara, mengelola Baitul Mal. Pendistribusian harta disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan dan atas dasar prestasi. Pengelolaan Baitul Mal dipercayakan kepada Abdullah bin Arkam yang dibantu oleh Abdullah bin Ubay dan Mu'aqib. Mengawasi dan menekan pejabat untuk tidak korupsi, bertindak jujur, dan menggunakan keuangan untuk kepentingan masyarakat. Mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai tugasnya. Di samping itu, memberikan tunjangan kepada rakyat, pejabat, dan para tokoh pejuang. Meski demikian, untuk dirinya sendiri,
Khalifah Umar hidup dengan sangat sederhana. Ia hanya memiliki sehelai kemeja dan mantel serta tidur di atas daun kurma. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu beliau berusia 27 tahun. Awalnya, Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan juga memusuhi Rasulullah SAW. Ia menganggap dakwah Rasulullah SAW menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Makkah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Makkah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Suatu saat, kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah SAW. Ia pun bergegas mencari Rasulullah SAW dengan menghunuskan pedangnya. Di tengah jalan, ia bertemu laki-laki Bani Zahrah dan pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islama bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Kedua Umar yang dimaksud adalah Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Anak-anak madrasah seluruh Indonesia, demikian materi tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam belajar di masa pandemi ini. Sekian dan selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.